slide-nya tetap dibuka aja. Oh, Kak Cika, Devi aja yang share screen ya. Oke, boleh. Udah bisa, Kak? Ya, Kak, insya Allah. Oke. Boleh dijadikan host terlebih dahulu, Kak? Iya. Ayo silakan kelompok lain berikan pertanyaannya. Ini saya ambil nilai partisipasi ya. Untuk responan dari materi yang sudah disampaikan minggu lalu juga saya sudah sampaikan materi, orangnya itu bertanya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan ke kelompok 1. Sebutkan nama dari kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya Santika Dewi dari 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kan kita membahas masalah sejarah ejaan. Jadi tadi dijelaskan mengenai sejarah ejaan yang pertama, yaitu ejaan Republik ya, kalau nggak salah. Nah, di sejarah ejaan Republik itu bisa nggak dijelaskan lagi sejelas-jelasnya maksud dari ejaan pertama itu seperti apa? Dan contoh dari sejarah ejaan Republik sendiri itu bagaimana? Terima kasih, mungkin itu saja pertanyaan saya untuk kelompok 1. Baik, terima kasih kepada Kak Santika Dewi. Mungkin pertanyaannya bisa disimpan dulu, Kak. Boleh ditulis kembali pertanyaannya di kolom chat? Oh, boleh. Oke, terima kasih. Ada lagi kakak yang ingin bertanya, yang lain? Dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Iya, silakan, Kak. Kan sejarah ejaan bahasa Indonesia itu kan ada yang disetujui. Oh, nama saya Sari Wahyuni Siregar dari kelompok 2. Sejarah, ya maaf Bu. Dan dari sejarah ejaan Indonesia itu kan ada yang diresmikan sama tidak. Apa melatar belakangi kenapa bisa terbagi gitu? Maksudnya ada nggak syarat-syarat dia bisa jadi resmi bahasa itu ejaan tersebut? Itu moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Sri Wahyuni. Silahkan untuk ditulis kembali di kolom chat pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Kak. Ya, Kak, silahkan. Perkenalkan, nama saya Ica Salsabila. Kak, saya ingin bertanya, kenapa EYD diganti menjadi PUEBI? Sudah, Kak, itu aja. Ya, saya rasa cukup pertanyaannya hanya 3 saja. Kita kembali ke pertanyaan yang pertama. Yang lain juga boleh ini ya, boleh dituliskan pertanyaannya di meeting chat ya. Yang tadi yang sudah bertanya. Moderator lupa, tuliskan aja di Santika Dewi ya, pertanyaannya sejarah ejaan Republik. Iya, Bu. Iya. Sebelumnya kelompok 1 ada buat contoh ejaan itu enggak? Coba kembali ke slide pertama. Coba slide pertama. Kalau contohnya tidak ada kami buat ya, Bu. Ya, mungkin kawan-kawan nggak tahu nih
Kayak mana sih ejaan itu? Ejaan itu coba buka pengertiannya. Itu kan sejarah fasenya. Ejaan itu kayak apa sih? Kayak mana sih ejaan? Pengertian ejaan. Slide 2. Ya, jadi dari pengertiannya ini, apa contoh ejaan? Kan pengertiannya itu kan adalah penggambaran, gambar bunyi bahasa dalam tulisan, serta penggunaan tanda baca, titik. Jadi, penggambaran bunyi bahasa dalam sebuah tulisan serta penggunaan tanda baca. Itulah yang dimaksud dengan ejaan. Contohnya apa? Saya pergi belanja ke pasar tradisional. Itu ejaan atau tidak? Ini aspeknya ini. Kalau kita membuat kalimat, baru kita lihat aspeknya. Iya, dapat nggak contoh ejaan? Kalau Ibu kalau yang Ibu contohkan tadi itu termasuk ke dalam kalimat ya, Bu, bukan ejaan. Nah, ya, itu yang saya tanyakan tadi. Jadi kalau contoh ejaan kayak mana? Ejaan itu satu kata aja gitu, Bu. Misalnya apa ya, Bu? Seperti seperti akhlak gitu, Bu, atau pokoknya terdiri dari satu kata aja, Bu, ejaannya. Jadi tanda bacanya di mana? Tanda baca. Jadi, kalau dia ejaan itu kan di sini sudah dituliskan pengertiannya. Gambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Jadi, kalau yang saya maksudkan itu tadi, aku pergi pasar tradisional. Akhirnya pakai tanda baca, seru. Atau jam berapakah ibu pergi ke pasar? Tanda tanya. Kalau kalau ejaan dan kalimat sudah jelas berbeda. Tapi kalau ejaan dia menggunakan tanda baca dan gambarannya itu mempunyai bahasa. Bahasanya itu tidak hanya sekedar satu kata. Ih, nanti ya kalau kalimat. Sekarang kita bahas ejaan. Jadi kalau yang tadi saya sebut itu adalah salah satu contoh ejaan. Kalau contohnya kalau kalau yang ya kalau seminar, kalau apalah tulisan-tulisan karya ilmiah di bab satunya.